menengadah menatap gedung apartemen di dekatnya. Sambil bernafas lega, ia pun berjalan penuh semangat memasuki gedung 23 lantai itu. Ia menyewa apartemen itu dari Bimo yang kebetulan punya 3 buah apartemen yang tidak terpakai, dan 2 diantaranya hendak ia jual, 1 disewakan. Kintan pun memutuskan untuk tinggal di apartemen dan menyewakan rumahnya. Lumayan kan, uang sewa rumah bisa digunakan untuk menutup sewa apartemen dan sisanya ditambah dari tabungan Kintan. Alasan Kintan untuk tinggal di apartemen adalah agar tidak terganggu dengan tetangga-tetangganya yang resek. Hidup di apartemen kan lebih individualis dibandingkan perumahan. Meskipun Halil, anak sulungnya, cemberut karena merasa kehilangan teman bermain di kompleks perumahannya. Untung saja Kahfi, anak kedua Kintan, masih berusia 3 tahun. Ia tidak terlalu mengerti soal pindah tempat tinggal, tapi yang pasti ia sangat girang saat mengetahui ada kolam renang dan tempat bermain anak-anak di sana. Anak laki-laki berambut lurus dengan mata bulat itu selalu bertanya pada Kintan, kapan mereka pindah ke sana. Kahfi sudah benar-benar tidak sabar. Kintan sedang membawa dus berukuran sedang yang dipenuhi dengan mainan anak-anak. Barang terakhir dari rumahnya yang dibawanya. Syukurlah, pindahannya sudah beres sekarang. Semua barang sudah dibawa. Anak-anak juga sudah berada di apartemen, ditemani Mbok Yani, asisten rumah tangga Kintan. Kintan masuk ke dalam lift yang hanya diisi oleh beberapa orang saja. Wanita itu pun menekan tombol 19, lantai tempat tinggalnya. Pintu lift pun akhirnya terbuka di lantai 19. Namun ketika ia keluar beberapa langkah dari lift, tiba-tiba saja ia tersandung tali sepatu kidsnya yang terlepas dari ikatan. Aduh, Kintan pun jatuh terjerembab dan kardus berisi mainan anak-anak juga ikut jatuh berhamburan di lantai. Ya Allah, apes banget. Sambil mendesak kesal, ia pun memunguti mainan yang berserakan dan melemparkannya asal-asalan kembali ke dalam kardus. Tiba-tiba seseorang ikut mengambilkan mainan-mainan itu dan memasukkannya ke kardus. Kintan menatap kaget pada orang yang membantunya. Seorang laki-laki jangkung berkulit putih dan amat sangat tampan menatapnya balik sambil tersenyum. Makasih, ucap Kintan kemudian ketika barang mainan sudah terkumpul semua. Penghuni baru ya? Kintan hanya mengangguk singkat. Itu mainan punya adik kamu, ucap lelaki itu sambil menunjuk kardus yang Kintan pegang. Adik? Rasanya Kintan mau tertawa terbahak-bahak. Lah, dikiranya gue masih sekolah apa ya? Tiba-tiba terdengar suara denting pelan dari ponsel lelaki itu. Oke, selamat datang di apartemen ini ya. Saya pergi dulu, ucapnya setelah membaca sekilas isi pesan WhatsApp yang ia terima. Ia tersenyum pada Kintan. Ya, makasih. Kintan baru saja mau melangkahkan kakinya ketika lelaki itu kembali memanggilnya. Dek, tunggu dulu, panggilnya lagi. Kintan menoleh dan melihat lelaki itu berjalan cepat ke arahnya. Lalu tiba-tiba saja ia berlutut di depan Kintan sambil menalikan tali sepatunya. Kintan sampai melongo melihatnya. Ini cowok apa-apaan sih? Main pegang-pegang sepatu orang aja. Aduh, jadi riku deh. Hati-hati ya,
Kamu bisa jatuh lagi kalau tali sepatunya lepas seperti itu, ucapnya sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Lalu ia pun berlalu menuju lift. Ih, rese. Gue pindah dari rumah ke apartemen supaya nggak dicap janda kata lagi. Tapi ya nggak juga, supaya dianggap dedek-dedek gemes yang bisa dikodain kali. Kintan pun melangkah kesal sambil mengentakkan kakinya. Bersambung.